Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak. Untuk pertemuan 3 statistika ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan ukuran pemusatan data, khususnya data tunggal. Untuk data berkelompok akan kalian pelajari di tingkat SMA. Permasalahan pertama, di sini disajikan sebuah tabel di mana tabel tersebut menunjukkan catatan data suhu udara di suatu tempat selama 30 hari. Kita diminta menentukan min, modus, dan mediannya. Untuk yang pertama, menentukan min. Nah, kalian ingat kembali cara membaca suatu data dalam tabel. Untuk suhu udara 18 derajat, muncul atau terjadi sebanyak 4 kali. Untuk 19 derajat, muncul sebanyak 5 kali. Untuk 20 derajat, muncul sebanyak 9 kali, dan seterusnya. Nah, berarti ketika menentukan min atau rata-rata sama dengan jumlah seluruh data, berarti ini kita jumlahkan dulu semuanya, dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu tadi ada 30 data, karena sebanyak 30 hari. Nah, untuk lebih mudahnya, dalam menentukan min, Ibu akan tambahkan kolom dan baris tambahannya. Nah, jadi tabelnya seperti ini. Tambah kolom 1, tambah baris 1. Tadi 18 derajat itu ada atau terjadi sebanyak 4 kali. Berarti 18-nya ada 4. Berarti Ibu kalikan 18 kali 4, 72. Nah, untuk 19 derajat ada 5. Berarti 19 kali 5. Jumlahnya 95. Terus kita kerjakan sampai dengan yang akhir. Kemudian terakhir kita jumlahkan semuanya. Jadi jumlah datanya ada 772. Sementara banyak datanya kita tinggal menjumlahkan frekuensinya. Ada 30. Berarti minnya sama dengan 772 dibagi 30. Hasilnya 25,73. Nah, ini dua angka di belakang desimal. Hasil ini merupakan pembulatan. Selanjutnya, yaitu mengenai modus. Ingat, modus itu adalah data yang paling banyak atau paling sering muncul. Nah, cara menentukannya, kamu cukup di sini memperhatikan frekuensi yang paling besar. Di sini yang paling besar itu kan 9. Nah, berarti modusnya adalah 20 derajat. Mengapa? Karena 20 derajat muncul paling banyak, yaitu sebanyak 9 kali. Kemudian yang terakhir mengenai median. Median itu kan data tengah setelah sekumpulan data kita urutkan. Nah, kita tadi punya data 30. 30 itu kan genap ya. Maka mediannya berada di antara data ke-15 dan 16. 15-nya dari mana? Dari 30 dibagi 2. Nah, karena data tengah berarti membagi data menjadi 2 bagian ya. Nah, jadi kita harus menentukan data ke-15 dan data ke-16-nya di mana ya. Nah, di sini Ibu tambahkan sebuah kolom tambahan untuk nomor urut datanya. 18 derajat ada sebanyak 4 kali. Berarti 18, 18, 18, 18. Berarti nomor urut datanya 1 sampai 4. Kemudian 19 derajat ada sebanyak 5 kali. Berarti tadi setelah 4, 5. Kemudian karena frekuensinya ada 5. Nah, berarti 4 ditambah 5, 9. Nah, selanjutnya di 9, 10. Kemudian kenapa 18? Kita jumlahkan saja 4 sampai 9. Nah, itu ada 18 dan seterusnya. Nah, ternyata data ke-15 dan 16 berada di sini. Di antara 10 dan sampai 18. Nah, agar kamu lebih paham, Ibu tuliskan saja 1 sampai 4. 18, 18, 18, 18. Ada 4 kali. Kemudian 19 derajatnya ada sebanyak 5 kali. Nah, berarti di sini tadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya 20 derajat ada 9
kali. Nah, berarti di sini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti 15 dan 16-nya sama-sama angka 20. Nah, berarti angka di antara 20 dan 20 kan tidak ada. Berarti otomatis mediannya itu langsung 20 derajat. Atau jika ingin dituliskan boleh saja median sama dengan 20 ditambah 20 dibagi 2. Yaitu 40 dibagi 2 hasilnya 20 derajat. Nah, selanjutnya untuk permasalahan yang kedua, di sini disajikan diagram batang yang menunjukkan nilai PTS matematika. Tentukan banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari rata-rata. Nah, jika menentukan banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari rata-rata, otomatis kita harus tahu dong rata-rata dari diagram batang ini berapa sih? Nah, sekarang Ibu ingatkan kembali cara membaca diagram batang ini. Di sini di mendatar ada tulisan nilai, di yang tegak ada tulisan banyak siswa. Berarti angka yang mendatar menunjukkan nilainya, sementara angka yang tegak menunjukkan banyak siswanya. Sebagai contoh, yang nilainya 5, banyak siswanya adalah 1. Lihat ketinggian batangnya. Nah, ada di antara 0 dan 2, berarti 1. Untuk yang nilainya 6, lihat tinggi batangnya sampai 4. Berarti yang nilainya 6 ada 4 siswa dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukan rata-ratanya? Ibu buat seperti ini, dituliskan agar lebih mudah. Yang nilainya 5, siswanya ada 1. Yang nilainya 6, banyak siswanya ada 4. Yang nilainya 7, banyak siswanya ada 5 dan seterusnya. Kemudian seperti biasa kita hitung jumlahnya. Karena 5-nya cuma 1 berarti 5. Kemudian 6 kali 4 24, 7 kali 5 35 dan seterusnya. Kita totalkan di jumlah sama dengan 179. Sementara banyak siswa yang mengikuti PTS matematikanya ada 23. Berarti minnya sama dengan jumlah data 179 dibagi banyak datanya 23. Hasilnya 7,78. Nah, berarti ini rata-rata nilai PTS-nya. Karena rata-ratanya 7,78, maka banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari rata-rata. Yang kurang dari 7,78, berarti siswa yang dapat nilai 5, 6, dan 7. Nah, yang dapat nilai 5 tadi itu ada 1 siswa yang dapat nilai 6. Ada 4 siswa, yang dapat nilai 7 ada 5 siswa. Jadi totalnya ada 10. Nah, kesimpulannya jadi banyak siswa yang mendapatkan nilai kurang dari rata-rata ada 10 siswa. Sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan kamu jawab pertanyaan yang Ibu berikan dalam bentuk link di WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.